Lah untuk masuk ke ranah pertobatan itu orang harus pertama kali merasa berdosa. Kalau nggak pernah merasa berdosa, kira-kira tobat atau enggak? Enggak. Lah perasaan inilah yang sebenarnya sangat berharga. Orang tidak ada yang suci, semuanya pernah melakukan dosa. Dari dosa yang level A sampai level Z, mungkin orang pernah merasakan. Dari dosa-dosa kecil sampai dosa al-kabair, mungkin orang pernah merasakan. Cuma kualitas orang itu tidak tergantung kepada dosanya loh ya, tergantung kepada sejauh mana dia merasakan bahwa dia itu berdosa. Mulai apa ngerasa dosa, mantap itu, bagus itu sudah. Muntah apa ngerasa dosa, dia kalkulasi kata kok tak pernah itu saja dalam seminggu ya, bahaya itu, bahaya. Kenapa? Waktu itu dia sudah merasa suci. Orang yang merasa suci berarti hatinya itu sudah gelap, radar perasaannya itu sudah mati konyol ya, sudah off itu untuk melihat aibnya sendiri. Biasanya orang seperti itu pertama terkubur, terhijab karena dosa-dosa yang biasa dia lakukan. Yang kedua, terhijab dengan kekuatan, kekuasaan, kekayaan yang dia miliki. Yang ketiga, karena banyak pengikut. Yang keempat, karena dia itu terhijab terlingkup dengan puja-puji sekian banyak orang. Semakin orang banyak memuji kita semakin lupa untuk merasa bahwa kita itu pernah bersalah. Cuk banyak sing ngalem masa kok pernah aku dosa aja. Tang pengikut jangan tambah. Lamba 2000 follower sekarang kan 1000 lemah. Engkau pernah melakukan dosa mungkin kok sudah ditinggalkan oleh pengikut saya. Santri stabil, murid stabil kok. Si muja-mujing kok tetangga banyak. Nah itu ya orang seperti itu kemudian dia itu merasa tidak berdosa ya, tidak berdosa. Jadi banyak hijab-hijab di hati kita yang membuat kita itu tak apa ngerasa dosa. Jadi saungguna ya, ini masalah kualitas orang ya. Itu bukan masalah seberapa banyak dosa yang kita lakukan, tapi melihat seberapa kuat perasaan kita itu merasa berdosa. Bagus ini. Makanya semakin soca tenoreng, semakin fokus itu berarti. Semakin sering merasa berdosa. Engkau mungkin pernah cerita di sini seorang sufi. Saya sering menceritakan kisah ini dalam setiap kesempatan kepada setiap orang ya. Beda orang sufi ya. Orang sufi itu berarti orang yang sudah hatinya itu muta'alliqun billah ya. Agontong ke Allah Subhanahu wa taala. Pun saat detik nafas keluar ke dalam itu ingat kepada Allah. Huwallah. Setiap nafasnya itu diisi dengan Allah. Jadi nur Allah itu masuk ke hatinya sehingga kemudian qalbuhu Rasulullah, hatinya menjadi singgasananya Allah. Suci hatinya itu. Karena sudah ingat Allah terus kan ya. Makanya kata ulama itu zikrul khaliq dawaun, zikrul makhluk daun. Ingat kepada pencipta Allah itu obatnya hati. Tapi kalau ingat kepada makhluknya Allah itu penyakit hati. Mau lakukan ingat ke si dia, ingat ke si dia itu penyakit hati. Contohnya apa? Tanya dededung kan ya, ingat ke si dia. Ada teguna kota, ada ya. Ada teguna kota. Pokoknya mulai ingat ke makhluk, ingat ke tetangga, ingat ke si dia, anak tetangga misalnya itu ya. Santri putra, itu sudah penyakit tuh. Daun. Nah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu namanya apa? Dawaun. Masih masalah ini pada orang nyabis ya ke satu kiai yang luar biasa, ke seorang kiai yang luar biasa. Mau buat ajam mah banyak. King penari palengan dia itu, penari palengan. Takok rogi, takok taonton dengan segala macam. Akhirnya nyabis, abdina nyabis gerindong kiai. Iya apa? Abdina semakin banyak ngobuat ajam, ori jenta tenang. Dimin ki ajam sangone bertenang. Semakin ajam jon banyak pun are aso anjon banyak, pendapatan jon banyak, di jenta tenang. Apa jan kiai itu? Baan kumbera engaan cekak ajam. Coba terus lagi sampai kepada pencipta ayam itu. Pangeran ajam itu pas kayak ngaiki, mau kumbera cekak ajam, palengan ban. Coba panai ingatan ban sampai tingkatan apa? Enga ke pencipta ajam. Jadi dari makhluk tingkatkan kepada al-khaliq. Boleh ingat kepada si dia, tapi tingkatkan sampai kepada pencipta si dia. Mereka pakai walengan. Ya saya senyum-senyum sering ingat si dia tahu ya.
Banyak itu. Dzikrul khaliq gimana tadi katanya? Dzikrul khaliq dawaun, dzikrul makhluk daun. Nah, itu orang sufi ini sering ingat kepada Al-Khaliq, Allah. Jadi banyak obat di hatinya, akhirnya hatinya itu sembuh, bagus ya. Nah, karena dia itu termasuk orang yang radar hatinya itu luar biasa, sudah bersih, bagus, sensitif. Jadi hal yang kecil yang menurut sebagian banyak orang itu tidak salah, bagi itu salah besar. Misalnya apa? Suatu hari dia itu punya tukang yang buat jendela rumahnya ya. Terus kemudian tanya, Pak Tokang, ini kan kebayaan apa nih kan? Oh kadinto kebaya candila kadinto. Oh engke. Setelah dia pulang, dia nangis ini. Mangkok gila atanya masalah candila. Apa manfaat engkau atanya candila? Dengan peningkatan tang ate semak ke Allah Subhanahu wa taala. Dia tak ada. Ini bisa dibayangkan ya. Atanya candila itu nangis. Akhirnya apa? Dia tobat karena merasa berdosa, menyanyiakan waktu sekian menit atanya masalah candila. Tobatnya berapa? 40 hari 40 malam nangis tobat ke Allah Subhanahu wa taala karena kumerak masalah atanya soal candila. Kayak itu sana. Kenapa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Karena paling fokusnya orang mukmin itu meninggalkan yang tidak bermanfaat. Atanya soal candila dianggap tidak bermanfaat dan dia sudah melakukannya. Tak manfaat itu orang mukmin. Waktu saya sia-sia, oleh Allah diperintahkan ngisi waktu untuk ibadah, ternyata atanya masalah candila. Orang ngari kan mantap kan.